Mas Adi, kalau kita lihat narasinya tiba-tiba sekarang sudah berubah semua nih. Gerindra yang sebelum jadi pengusung Pak Anies Baswedan sekarang menyatakan tidak terlalu seksi lagi lah, nama-namanya tidak muncul di akar rumput. Lalu kemudian PDIP yang paling gencar untuk mengkritik pada saat pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta, sekarang justru melihat elektabilitasnya bagus nih, rekam jejaknya juga bagus. Apa sebenarnya kemudian terlihat di sini sebagai dari analisa politiknya, apakah memang secair itu, semudah itu bisa berubah dan lain sebagainya? Ya, politik kita selama ini memang tanpa ideologi. Yang mempertemukan segala-galanya adalah soal kepentingan. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi sepanjang pilkada, sepanjang pilpres, itu sirna pasca pilpres, pasca pilkada. Dan mereka yang saling berhadap-hadapan sangat mungkin akan bertemu kembali di saat ada event-event politik yang saling mempertemukan antara yang lain. Jangankan soal Anies dan PDIP, Prabowo dan Jokowi aja berkoalisi. PKS dan PKB antara kaum sarungan dan cingkrang bisa berkoalisi. Anies dengan basis-basis Nahdliyin juga berkoalisi. Jadi di kita secara umum memang kalau kepentingannya bertemu maka apapun akan bisa terjadi. Jadi kalau hari ini kita mendengar nama Anies Baswedan masuk dalam beauty contest yang akan diusulkan oleh kader-kader PDIP, bagi saya nggak kaget karena memang musim kita ini adalah musim semi di mana kekuasaan dan kepentingan di atas segala-galanya. Padahal kalau kita cek satu persatu kepada basis konstituen mereka masing-masing, pasti per hari ini belum tentu setuju. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi 2017 ataupun pembelahan akibat kebong dan kampret itu saya kira masih membekas di banyak kalangan. Masih ada Tapi kalau kita bicara tentang siapa harus mengusung siapa pada level partai politik, tentu konfigurasi politiknya sangat ditentukan oleh kepentingan elit. Jadi ketum partai, wakil ketum partai, sekjen partai, dan hanya segelintir orang yang bisa memutuskan siapa yang boleh maju ataupun tidak. Bahwa ada aspirasi di bawah, ya, tapi at the end of the day-nya yang bisa memutuskan siapa yang maju dan menjadi wakilnya itu elit partai. Dan itu yang sering terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Habib, ya mungkin aspirasi dari kawan-kawan Gerindra tak ada lagi nama Anies Baswedan. Banyak hal yang bisa dijelaskan. Mungkin bagi pendukungnya Pak Prabowo dan Gerindra, Anies ini dianggap orang yang tidak terlampau tahu terima kasih, misalnya dulu waktu diusung dalam Pilgub, tapi dalam debat ngasih skornya 11 kan gitu Pak. Dari 100 itu kan cukup menyakitkan. Bagi saya inilah yang kemudian menjelaskan kenapa hari ini kawan besok menjadi lawan. Ini soal kepentingan dan tak lagi bisa disatukan sama yang lain. Makanya tak mengherankan sekalipun Kaisang misalnya menunjukkan rasa ketertarikannya dengan Anies, Gerindra itu dingin-dingin saja, PSI juga dingin-dingin saja. Itu menarik tuh. Kalau Demokrat sangat kelihatan nggak mau lagi sama Anies. Kalau Gerindra ini agak sedikit ngayun, lebih cool ya, tidak langsung direct masih menjawab dilihat-lihat gitu hitam ya? dan putihnya. Bukan lihat-lihat, pasti nggak mau. Oh, pasti nggak mau. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa belakangan ada Ridwan Kamil yang diusung oleh Gerindra. Biar Gerindra itu nggak dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan dan nama lain. Artinya apa? Koalisi pendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilgub Jakarta khususnya sebisa mungkin ini tak ada yang pindah ke lain yang tempat. Dan itu yang sebenarnya ingin diupayakan kenapa muncul Ridwan Kamil. Kalau kita membaca angka-angka statistik, yang saya kira elektabilitasnya kuat cuma dua, Anies Baswedan yang kemudian sangat kompetitif jika dihadap-hadapkan dengan Ridwan Kamil. Di luar nama itu cukup jauh Pak, levelnya hanya calon wakil. Kalau bicara tentang siapa calon gubernur yang layak untuk bersaing secara sengit, baik segi popularitas, elektabilitas, kemampuannya sama-sama oke, alumni luar negeri, sekolahnya bagus, Anies Baswedan. Walaupun sebenarnya medan perangnya dari Ridwan Kamil tuh berbeda kan, dia di Jawa Barat, jadi baru pertama kali nih misalnya di Jakarta itu juga mempengaruhi begitu, elektabilitasnya juga akan bagus begitu? Ya, Ridwan Kamil ini kan muncul di dua tempat, Jawa Barat dan Jakarta. Jadi kalau tanya di Jawa Barat sebenarnya Ridwan Kamil yang paling signifikan, siapapun lawannya. Tapi ketika ditanya soal siapa calon gubernur yang potensial maju di Jakarta, Ridwan Kamil juga muncul. Dan munculnya itu luar biasa, mepet kekuatan politik yang dimiliki oleh Anies. Jadi ketika nama Ridwan Kamil itu disebut oleh sejumlah partai termasuk Gerindra, bagi saya ini based on data, bukan hanya soal style dan fashion politik. Tapi kan nggak mungkin partai itu mengusung orang yang memang namanya ujuk-ujuk tidak pernah muncul dan elektabilitasnya tak ada. Termasuk Anies, ini bukan soal bagaimana PDIP dan Anies punya kepentingan bersama. Ya karena tentu mereka juga membaca angka-angka statistik secara rasional, secara kalkulasi politik yang relatif punya jejak politik kuat di pemilih Jakarta masih ada nama Anies Baswedan. Jadi politik kita sederhana itu aja Pak, diusung calon kuat kemungkinan menang, maka disitulah kemudian tiket akan diberikan kepada mereka. Tapi ini masih dinamis, masih Agustus cair, masih cukup panjang dan apapun bisa terjadi.
jangan-jangan Anies nggak dapet tiket. Bisa jadi. Karena PKB itu belum cukup. Oh ya. Karena Oke, sebenarnya kalau iya, Anies sudah betul. PKB, ya PKS ataupun PDIP kan mikir juga nih. Nah, sebelum apa ke Bang insentif Habib, yang artinya bisa diberikan. matematika parpol yang kira-kira akan mengusung Anies siapa? Kalau melihat kecenderungannya dulu kan dikaitkan dengan Anies itu ada PKS, belakangan Ya. PDIP. Bahkan lebih awal dari PKB itu Nasdem, tapi belakangan Nasdem nggak pernah ngomong Anies lagi. Betul. Mungkin bagi Nasdem ya sudahlah, Anies ini sudah menjadi bagian dari PKB, jadi mereka nggak terlampau ngotot sebenarnya untuk menjadikan Anies bagian dari mereka. Tapi bagi saya, koalisi Prabowo dan Gibran soal kemungkinan siapa yang masuk kabinet dalam banyak hal akan mempengaruhi soal postur bagaimana konstelasi politik yang ada dalam pilkada. Nah, Oke. Bang Habib sebagai salah satu elit partai Gerindra nih. Bukan lah, kalau saya Tadi disebutkan wakil kita ketua umum, eselon salah 3 satunya. ini. Eselon 3. Ada muncul nama Kaesang. Ya. Kaesang kan erat kaitannya dengan keluarga Pak Joko Widodo yang sekarang juga anaknya berada di pendamping dari Pak Prabowo Pemerintahan, ya. Subianto. Apakah ini juga ada ada pengaruhnya, ada pembicaraan di dalam mengenai hal tersebut, keterlibatan nama Kaesang dalam DKI Jakarta ini? Ya lagi-lagi itu adalah aspirasi yang muncul di grassroots soal Berarti ada? Mas Kaesang ini, ya kan. Hmm. Saya ke mana-mana ya, banyak juga yang ngomong kan berapa nama sebetulnya, ada Pak Ridwan Kamil, ada Budi, ada Kaesang, itu disebut-sebut di masyarakat gitu loh. Sehingga kayak kemarin Pak Dasko bikin semacam poster ya di post di ininya. 2 kali pasti. Gitu. Ada juga Mas Kaesang, dan itu justru semakin disambut di masyarakat ya kan. Positif di masyarakat kami ya, di konstituen kami di terutama di basis Jakarta Timur ya. Sehingga kalau menurut saya ya, ini bisa diadu lah gitu loh ya. Kaesang ini kan representasi anak muda ya. Lalu popularitasnya tinggi sekali. Ya nggak perlu banyak jualan ya kan. Orang kan tahu ini tokoh yang cukup dikenal gitu kan ya. Tapi memang ya kalau keputusannya nanti ya Pak Prabowo lagi. Oke, Pak Prabowo. Bang Habib, artinya kalau misalnya tadi dari nama Anies Baswedan itu minim dari Gerindra gitu ya, terutama di Jakarta Timur, tapi dari Kaesang namanya muncul cukup pekat begitu ya. Nah artinya itu Kaesang itu akan berdiri sendiri jika memang diputuskan bahwa dari Gerindra begitu, bukan terlepas dia bersanding dengan Anies. Kalau Anies kan nggak pernah muncul ya di kami ya. Iya. Ya, jadi ini kan format calon ini kan nggak bisa sendiri juga kami. Iya. Ya, Partai Gerindra nggak bisa sendiri. harus ada Tentu kami harus parpol-parpol lain. bicara setidaknya yang paling dekat adalah dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Ya. Nah kita bicara sosok ya. Pak Ridwan Kamil ini sebetulnya bukan tiba-tiba juga muncul dibahas. Seingat saya ya, pada saat kampanye Pilpres saja sudah ada pembicaraan tersebut. Saya sempat bicara bahkan dengan Pak Ridwan Kamil, ya. Beliau bilang ya sepertinya akan mendapatkan tugas untuk di Jakarta. Oke. Itu saya pernah beliau langsung bilang ya, saya Dari bilang Pak Prabowo tuh bilang. saya nggak tahu tugas dari mana ya, tapi kan mungkin kan karena kan beliau mengetahui saya kader Gerindra kan pasti kan orientasinya adalah Pak Prabowo kemungkinan Iya. kan itu ya. Saya bilang, oh bagus ini Kang, kalau Jakarta, karena etnik Sunda juga banyak loh di Jakarta ini ya. Kalau nggak salah nomor 2 Pak, bahkan setelah etnik Jawa ya. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil, ini misal ya, dengan Mas Kaesang, ya kan, dalam konteks etnis ya sebetulnya sudah cukup kuat itu, Jawa, Sunda, Jawa, kan ini dua yang terbesar ya. Kan itu perlu juga dihitung ya, Mas Adi ya, yang begitu-begituan ya, bisa juga dihitung ya. Jadi ini terus kami tampung ya, nanti kami terus serap aspirasi dari masyarakat. Tidak mau mengusulkan kader dari Gerindra? Itu juga. Satrio Nah, mungkin? kalau makanya ini lagi-lagi soal kader ya. Naluriah manusiawi, semua partai ingin kader-kader terbaiknya maju ya di pilkada. Dalam konteks kepentingan politik ya, kita ingin. Tapi di kami itu ada masalah juga di Partai Gerindra ini. Yaitu adalah? Kader-kader kami ini terutama yang sudah terpilih di DPR RI, di legislatif itu agak enggan dari dulu tuh. Enggan bertarung di pilkada atau bahkan ditawarin jadi menteri aja belum tentu mau gitu loh. Kalau kader-kader ya enggak. Belum tentu mau. Kenapa? Karena nggak gampang juga kan ya. Apalagi kalau pilkada kan harus tarung lagi gitu kan. Sudah mundur, belum tentu menang ya kan. Tambah lagi ya itu dia.
kebanyakan passionnya ya, gayanya teman-teman ini kan kebanyakan berlatar belakang aktivis. Itu tuh lebih suka di tempat saya di apa namanya legislatif. Ya kan tiap hari bisa marahin menteri gitu kan. Bisa Takut kebalik nanti ya Bang, kalau misalnya jadi menteri. Kalau ya. jadi menteri, waduh, ke DPR nunduk-nunduk ya Pak, siap Bapak. Kalau jadi kepala daerah gitu kan ya. Iya, iya. Ya. Jadi belum dulu ya. Jadi kemungkinan kader Gerindra Dari kader belum dulu. Gerindra. Enggak, itu persoalan bukan belum dulu. Sepertinya memang ada sedikit handicap cari kadernya kalau untuk ini. Ya. Baik. Nanti saya ingin kembali ke Bang Andreas. Ketika tadi sempat ngomongin Ridwan Kamil, nggak enak karena dia kader Golkar. Sebenarnya kita juga sudah menghubungi Iya. Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar untuk ikut berdiskusi bersama kami pada pagi hari ini. Tapi sampai sekarang belum direspon nih. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan masuk nih. Nanti kita ke Bang Andreas juga untuk menanggapi lagi soal masalah Kaesang yang juga menyatakan ketertarikannya terhadap salah satu calon yang sudah dilirik oleh PDIP, Pak Anies Baswedan. Usai jeda tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi?